Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan. Mau pilkada, bajunya langsung nakala ustaz. Pakai songkok, pakai gamis, sarung, dah bungkus badannya gamis, pegang tasbih, foto, pasang baleho 4x6. Begitu suruh mengaji, tidak nak tahu. Ini Islam pencitraan, tidak suka Tuhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, bilang dulu mamaku waktu kecil, kalau ada orang ceramah, lari semua itu setan di situ nak. Mapelai, tidak bisa duduk, lari semua itu setan di situ. Itu dulu tahun 80, tahun 90, dulu. Sekarang saya ceramah seperti ini, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ada setan di tengah-tengah kita, Pak. Bukan pocong, bukan uka-uka, bukan parakang. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita, Ibu? Bentuknya handphone. Apa? Apa, Pak? Handphone. Ustadz sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu, bos. Mengalihkan perhatian supaya tidak dengar ceramah. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita, bentuknya apa? Konsumsi. Setan itu, dilihat-lihat dulu apa isinya. Setan itu mengalihkan perhatian. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita, bentuknya apa? Teman yang ada duduk di samping kita. Gimana bisa, Ustaz? Ngajak ki pulang. Di sunah, malupu ki, pelai. Setan itu, setan mak bulu-bulu. Dan setan seperti ini, Pak, susah diusir. Kalau setan yang tidak nampak, baca bismillah, lari. Setan yang bentuk manusia, dibacakan Yasin, tambah dekat. Nah, mudah-mudahan tidak ada setan di tengah-tengah kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau di Makassar salawat begini ikut semua jamaah, Pak. Langsung ikut semua. Di sini nggak lihat-lihat Kak. Masa ini kapan wakilongan nih? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati yang diwakili oleh wakilnya, wakil bupati.
Cocok sekali ini, diwakili oleh wakilnya. Cocok, memang wakil tugasnya mewakili Kabupaten Sinjai. Bapak Kepala Kementerian Agama, bukan Republik Indonesia, Kabupaten Sinjai. Siapa lagi? Bapak yang mewakili Kapolres, yang mewakili Dandim. Lebih khusus sponsor acara ini, Bank Rakyat Indonesia. Kepalanya namanya Lukman Latif, yang tidak lain adalah adikku sendiri. Dari cabang Sinjai. Bapak, saudara-saudara sekalian, tanpa saya sebut, Bapak Ibu semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kali ini kita bercerita tentang tahun baru Hijriah. Kalau kira-kira saya tanya, Pak, kenapa tahun baru Islam disebut tahun baru Hijriah? Pasti banyak tidak tahu. Ya toh, Pak? Kenapa disebut tahun baru Hijriah? Ya memang begitu. Jangankan bapak-bapak yang tidak sarjana, sarjana saja banyak tidak tahu. Nah, kali ini saya mau cerita kenapa disebut tahun baru Hijriah. Hebat ini panitianya, Pak. 1 ceramah, 3 acara. Ini namanya efisiensi. Supaya tidak banyak anggaran. Bagus orang Sinjai. Masempu nama roa. Kan kalau mau boros anggaran 3 acara, Pak. Itu pemborosan. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ketika usia 1 sampai 40 tahun, Nabi semua senang. Saya ulangi. Usia Nabi 1 sampai 40 tahun, orang Mekah sayang sama Nabi. Bahkan orang-orang Mekah memberi gelar, judul, cap atau panggilan kepada Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Kenapa? Dari kecil tidak pernah bohong, maka diberi gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya. Ada nih di Sinjai dikasih gelar Al-Amin? Ada? Sarjana ini Al-Amin, dapat dipercaya? Tidak ada. Kalau namanya Amin, banyak. Ya, 1 sampai 40 tahun. Ketika Nabi usia 40 tahun, Nabi mulai gelisah. Apa sebab Nabi gelisah? Dia kasihan lihat sekampungnya, dia kasihan lihat pamannya, dia kasihan lihat sepupunya. Kenapa ini kasihan orang di Mekah? Menyembah Latta, Manat, Uzza, dan Hubal. Patung dia sembah. Nabi gelisah. Kenapa disembah patung? Kenapa bukannya sekalian bikin patung disembah? Waktu itu, Pak, orang Mekah 4 tuhannya. Latta, Manat, Uzza, Hubal. Dan orang bikin Tuhan berdasarkan status ekonominya. Yang kaya sekali, dia bikin Tuhannya dari emas. Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya. Yang kaya. Yang miskin, dibawanya miskin, antara miskin dan kaya, masyarakat menengah, dia bikin dari tembaga. Yang miskin dari kayu. Yang miskin sekali, dia bikin Tuhannya dari tepung terigu. Dia bikin tangannya terigu, dia kasih air, nah tepung, nah kasih bikin kepalanya, nah kasih mata, nah bikin tangannya, bikin perutnya, bikin kakinya, baru nah sembah. Selesai dia sembah, namanya orang miskin lapar. Bahaya maluku ipa. Bunyi-bunyi perut nak. Nah lihat-lihat Tuhannya. Baru dia bilang, Tuhan maafkan saya. Kita saling pengertian Tuhan. Sudah mati ku sembah, sekarang saatnya Tuhan harus paham saya lapar. Dia lihat-lihat Tuhannya, baru ditutup matanya, diambil tangannya. Dia gigit tangan Tuhannya. Nggak berhenti kenyang, nggak kenyang-kenyang juga, masih lapar, dia ambil kakinya. Masih juga lapar, dia ambil kepalanya. Masih juga lapar, dia makan sekalian satu Tuhannya. Sekejam-kejamnya orang Sinjai, Pak, belum ada yang makan Tuhannya. Tapi Arab jahiliyah zaman Nabi, Tuhannya dia makan. Maka Nabi Muhammad gelisah, sengsara. Gimana kasihan ini? Akhirnya Nabi pergi
Kalau sekarang bahasa Jawanya bersemedi. Kira-kira sekarang itikaf, naik ke Gua Hira. Berenung di dalam Gua Hira. Bermalam. Nah, pada saat malam 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril. Menampakkan diri sebagai manusia, lalu dipeluk badannya Nabi. Nah, pakai ini minta. Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Nabi menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Dia ulang lagi, "Iqra, baca." Tidak tahukah membaca? Sampai ketiga kalinya. Dalam riwayat dijelaskan, sampai Nabi sesak napas. Tidak bisa lagi Nabi bernapas. Akhirnya Nabi mengucapkan, "Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq." Sampai ayat 5. Nah, diangkatlah Nabi menjadi Rasul. Diangkatlah Muhammad, dilantiklah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Sudah, menggigil Nabi. Nita turun, dia panggil istrinya Khadijah. "Ya Ummul Mukminin. Sini dulu, sayang, yang, sini dulu. Sayang." Biasa kita panggil sayang istri tak? Pak, biasa. Itu bapak-bapak waktu Naji mau dilamar na romantis. Hati-hati kindi. Manya-manya kindi. Sekalinya sudah ada anak dua jatuh di mana sumpah matanu dong. Masya Allah. Nabi dia panggil istrinya Khadijah, "Hal." Maka kita dingin saya, menggigil kah, selimuti saya. Masya Allah. Nabi berkata, "Selimuti kah, menggigil kah, kasihan?" Khadijah menjawab, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taati. Khadijah ambil semit, langsung diselimuti suaminya. Masih ada istri begitu disinjai? Masih? Ada tapi sedikit Ustaz. Kira-kira kalau bapak pulang, 3 malam tidak pulang, tiba-tiba sampai rumah menggigil, "Ibu dingin kak, selimuti kak dulu." Langsung kita selimuti. Kira-kira langsung kita selimuti Pak? Tidak, nginterogasi dulu. "Boleh kayak kok? Dari mana kau dingin? Mana HP-mu? Periksa dulu SMS." Itu di Makassar. Disinjai padamu. Udah periksa dulu dari mana? Tapi istri Nabi tidak banyak tanya. "Selimuti saya." Langsung diselimuti suaminya. Masya Allah. Mudah-mudahan istri kita yang ada di rumah begitu. Amin. Sudah Mi. Lalu Nabi cerita kepada Khadijah, "Saya didatangi oleh malaikat." Lalu Khadijah berkata, "Tunggu Mi, saya panggilkan pamanku, amureku." Siapa namanya pamannya Khadijah? Ada yang tahu? Naufal bin Waraqah. Waraqah bin Naufal. Naufal bin Waraqah. Nah, sudah panggil. Sini. Ini Naufal, pendeta, tapi bukan pendeta seperti sekarang. Pendeta yang tidak menyembah kecuali Allah. Pendeta sekarang ada 3 Tuhannya. Jangan kita bahas urusannya orang. Ya, sudah. Datanglah pamannya Khadijah, lalu berkata, "Sesungguhnya Muhammad, kamu telah dilantik menjadi nabi yang terakhir. Kamu telah dilantik menjadi rasul yang terakhir. Dan satu saat nanti, orang yang ada di Mekah mengusirmu dari kampung halamanmu. Dan andai saja umurku panjang, maka pada saat itu ketika kau diusir dari sekampungmu, maka saya akan menolongmu kalau panjang umurku." Ringkas kisah. Setelah Nabi menerima wahyu, Nabi kemudian menyampaikan Islam ini kepada sahabat-sahabatnya. Tapi cara penyampaiannya belum broadcast, baru japri. Tahu japri? Jalur pribadi. Belum pindah broadcast. Semua orang tahu, tidak. Siapa yang dipanggil? Sahabatnya yang terdekat. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ngajak Utsman bin Affan. Dari golongan anak muda, Ali bin Abi Thalib. Golongan perempuan, Khadijah radhiyallahu anhu.
aja. Tapi pada saat itu Pak, golongan yang paling banyak masuk Islam adalah budak. Apa itu budak? Beda pembantu Pak. Kalau pembantu digaji tiap bulan dan dia cerewet, dia bisa pindah Pak. Berhenti mak kerja di sini deh, cerewet sekali istrinya, pindah Kak. Itu pembantu. Yang namanya budak tidak digaji. Budak itu Pak hak milik, boleh dijual, boleh ditukar, boleh kasih orang. Namanya hak milik sama HP. HP bapak punya, boleh kasih orang, boleh celup air lombok. Kenapa? HP ku. Itulah budak, hak milik, tidak punya hak dia. Banyak masuk Islam. Terkenallah yang masuk Islam, namanya Sumayyah. Istrinya, suaminya namanya Ammar. Anaknya namanya Yasir. Inilah budak golongan pertama yang disiksa. Disiksa Pak. Karena Abu Jahal waktu itu emosi. Kenapa dia Abu Jahal emosi? Karena dia merasa ini Muhammad anak baru kemarin. Saya pamannya. Saya lebih terhormat di kalangan Mekah. Masa Muhammad anak baru kemarin langsung diangkat, dimuliakan? Tidak. Wah, Muhammad dimusuhi bukan karena ajarannya semata, tapi ini orang-orang yang sudah lama hebat merasa goyang kursinya. Istilahnya di Makassar, berupa kok. Masa kau anak baru kemarin mau kuambil jabatanku? Abu Lahab marah, Abu Jahal, Abu Sofyan, termasuk Abu Goso. Marah dia mereka Pak. Akhirnya apa? Tangkap budak-budak yang masuk Islam disiksa. Salah satu diantaranya yang paling terkenal, Ammar. Anaknya namanya Yasir, istrinya namanya Sumayyah. Panggil, disiksa. Ditanam sampai di leher. Bayangkan Pak, ditanam dalam pasir, lalu dipaksa. Sumayyah, katakan Muhammad pembohong, Muhammad al-Kazzab. Bilang kok Muhammad pembohong, saya lepaskan kau dari siksaan. Tapi apa kata Sumayyah? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tambah marah Abu Jahal. Akhirnya apa? Besoknya selesai dikubur sampai di leher, diikat. Lalu dia bilang Abu Lahab, Abu Jahal, Sumayyah, saya tahu kenapa kau bela sekali Muhammad. Muhammad kan gagah, gambar lagi, magaretai. Ku tahu barangkali kau sayang Muhammad karena kau jatuh cinta sama dia. Mupuji Muhammad tuh. Marah Sumayyah Pak, wanita budak. Marah, dia kumpulkan semua air liur yang ada di mulutnya. Lalu dia ludahi mukanya Abu Jahal. Abu Jahal, mukamu tidak lebih mulia daripada kotoran unta. Kalau kita bahasa kita, itu mukamu lebih busuk daripada tai. Bayangkan, bangsawan, anggaplah ini orang terhormat, disinjai misalnya, lalu diludahi sama pembantu. Marah Abu Lahab, dia ambil tombak, dia hujamkan tombak ke dadanya Sumayyah 3 kali. Mati Sumayyah karena la ilaha illallah. Manusia pertama yang mati syahid membela agama Allah, kaum perempuan namanya Sumayyah. Jangan anggap enteng ibu-ibu di atas. Ibu-ibu pertama mati syahid. Bayangkan. Nah, sudah makin hari makin banyak orang Islam. Makin hari makin banyak. Dan golongan yang banyak masuk Islam semakin dilarang, makin banyak orang masuk Islam. Dan golongan itu adalah budak. Sudah ringkas kisah karena waktu terbatas. Akhirnya apa? Musyawarah ini orang-orang Arab jahiliyah, kafir-kafir Quraisy, musyawarah. Dia bilang, saudara-saudara sekalian, ini Muhammad makin hari makin menjadi-jadi.
Bagaimana caranya ini? Ada yang usul. Begini bos. Kirim Walid. Walid ini bapaknya Khalid. Kirim dia, ahli diplomasi. Bawa dia, bujuk Muhammad. Datanglah Walid menghadap kepada Muhammad. Muhammad, capek nih orang berkelahi baku musuh bos. Jadi apa mau tak? Begini saja. Cari mako harta. Apa kau mau? Kami kasih kau. Mau kau perempuan? Saya kasih kau paling cantik. Mau kau jabatan? Kami angkat kamu sebagai kepala suku paling terhormat. Kira-kira kalau kita dikasih begitu Pak, apa jawaban tak? Alemai. Masya Allah. Nabi tidak. Apa jawaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Andai saja matahari kalau letakkan tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti berdakwah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oh, ini orang hebat Pak. Banyak di antara kita. Bagaimana hukumnya? Haram. Bagaimana? Betul haram. Avanza. Oh iya. Halal. Nabi tidak. Mati akal Pak. Baliklah dia. Nabi bilang waduh. Tidak mempan. Makin hari makin banyak masuk Islam. Tapi teror kepada Nabi pun semakin meningkat. Suatu ketika Nabi pergi di depan Ka'bah. Lagi tawaf, tiba-tiba datang Abu Lahab. Abu Lahab marah. Kenapa? Dia bilang ini Muhammad. Masya Allah. Sudah terang-terangan kamu mengajarkan agamamu. Selama ini kau sembunyi-sembunyi. Sekarang kau terang-terangan. Dimaki-maki. Tapi belum diserang secara fisik. Baru dikata-katai. Tiba-tiba ada perempuan. Perempuan lagi. Perempuan melihat Nabi dihina. Akhirnya datanglah perempuan ini melapor kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah ini pamannya Nabi. Saudaranya bapaknya Nabi. Kalau bahasa kita. Amore. Kasihannya itu kemana kamu? Dihina kodong di depan Ka'bah, dimaki-maki, dikata-katai. Nabi bilang Hamzah, bagaimana kodong itu kemana kamu? Diam-diam sih kodong tidak melawan. Kasihan tau nggak lihat? Marah Hamzah. Dia bilang kurang ngajar. Dia datangi Abu Lahab. Pada saat itu Hamzah baru pulang dari berburu. Ada panahnya, ada pedangnya, naik kuda. Dia datang ke tempat musyawarahnya kafir Quraisy dekat Ka'bah. Turun dari kuda, dia datangi Abu Lahab. Tidak banyak tanya. Dia datangi Abu Jahal dan Abu Lahab. Langsung dia ambil busur panahnya. Dia tempelengkan di mukanya Abu Jahal. Wah, berani kau ganggu kemanakanku kalau saya tidak ada. Kurang ngajar kamu. Kalau kau macam-macam, nanti lawan. Apa? Mau kau? Wah, mundur Abu Lahab. Karena ini Hamzah Pak. Rewa. Jago berkelahi. Dua yang paling jago di Mekah waktu itu. Hamzah radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Sudah. Tadinya Hamzah membela Nabi karena kemanakannya. Lalu Hamzah radhiyallahu anhu datang ke Darul Arqam. Tempat Nabi berdakwah. Rumah tempat Nabi mengajarkan agama. Ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad, selama ini saya bela kamu, saya dukung kamu, saya lindungi kamu sebagai kalian darah kemanakanku kok. Anaknya ke saudaraku. Tapi sekarang saya bela kamu karena saya beriman kepadamu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hamzah masuk Islam. Setelah ini orang yang rapat tadi ini di dewannya kafir Quraisy, Nabi bilang Abu Lahab, banyak sekali bicaramu Abu Jahal. Apa nih? Masuk di Islam Hamzah. Tambah jago mi Muhammad ini. Ada mi pelindungnya. Niat mi palapi arona tahu. Wah. Umar. Waktu itu juga ada Umar. Mulailah Umar gelisah. Ini kita di Mekah. Berpecah belah. Ada bersaudara kandung, adik kakak, baku musuh. Ada anak dengan bapaknya, baku musuh. Ada yang sepupu satu kali baku musuh. Gara-gara apa? Muhammad.
Dulu Pak, dari dulu itu orang baku musuh bersepupu. Tapi dulu Nabi baku musuh, bersaudara, baku musuh dengan bapaknya. Karena apa? Mempertahankan akidah. La ilaha illallah. Di kampungnya orang kuliah, baku musuh. Tetangga baku musuh. Suami istri baku musuh. Gara-gara apa? Beda calon bupatinya. Pace, belen-belen namanya itu bos. Orang mau jadi bupati kau yang baku musuh, nah kasih kau jabatan. Kalau kepala dinas ya berharap sama kau masih bisa kepala dinas. Kalau salah picak kisede di beta yang didukung tidak ki. Tapi kalau kita Pak, orang jatah mobil-mobil dinas, orang dapat rumah dinas, orang dapat pengamanan, orang dapat honor, orang dapat jabatan. Kita baku musuh, apa benda bodoh namanya itu. Rasulullah pada zaman itu baku musuh kenapa? Akidah, bukan karena jabatan. Mudah-mudahan di Sinjai tidak terjadi begitu. Amin. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Sudah. Umar marah. Dia bilang, lebih saya pergi bunuh ini. Muhammad sebagai sumber masalah. Selesai kubunuh Muhammad, saya pergi menyatakan diri kepada Bani Hashim, sukunya Muhammad di rumah. Nyawa bayar nyawa, aman ke Makkah. Dalam berpecah belah. Yang penting sumbernya dulu diselesaikan. Provokatornya sudah. Umar bin Khattab dia ambil pedangnya. Dia jalan di tengah kota Mekah dengan pedang terhunus, merah mukanya. Niatnya apa? Mau datangi rumahnya Muhammad, dia mau bunuh Muhammad. Begitu di jalan, ketemu sama orang Mekah. Dia bilang, gimana bos? Buru-buru kamu kok. Mau gimana? Saya mau pergi bunuh itu Muhammad. Kenapa bisa? Gara-gara dia kita baku musuh di Mekah. Selama ini aman-aman kita. Lama-lama ada ini Muhammad, kita berpecah belah. Saya mau pergi bunuh dia. Nah bilang ini yang ketemu. Tidak salah bos. Maksudnya? Masa orang lain mau kebunuh baru adikmu? Maksudnya apa? Itu adikmu Fatimah sudah masuk Islam. Betul kok? Wah marah Umar. Kurang ajar. Orang lain saya musuhi gara-gara di Islam. Malah adikku sendiri yang masuk Islam. Dia balik haluan. Dia datang ke rumahnya Fatimah, adik perempuannya. Suaminya di dalam rumahnya Fatimah ada suaminya namanya Sa'id bin Sa'id bin Amar. Ada juga di dalamnya Abdullah bin Mas'ud. Dia ketuk gitu. Dia dengar dulu, langsung ketuk. Fatimah, buka pintu. Langsung tak bangka nasi. Mati lagi. Apa? Sembunyi semua. Langsung pura-pura tenang Fatimah. Ngapa kita ini? Tak apa aja mau tenang kita, ngapa kau? Ternyata kau sudah masuk Islam rupanya. Datang Umar, dia ambil lehernya Said, suaminya adiknya, dia banting ke bawah. Karena Umar jago juga Pak. Dia banting ke bawah, dia cekek lehernya sampai sesak napas, hampir mati. Datang adiknya tarik Umar. Jangan kasih gitu kau suamiku. Kurang ajar kalian semua, kau berkhianat kepada kami. Dicekek, Fatimah marah, lalu dia bisik telinganya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Saya masuk Islam. Umar heran. Barusan ini adikku lawan kak. Pasti ada masalah ini. Tidak biasanya ini adikku membantah saya. Kali ini dia bantah saya. Pasti ada masalah ini. Ada yang penting. Umar mundur. Lalu kasihan melihat adiknya yang disikut berdarah bibirnya. Diambil sapu tangannya Umar. Dia mau lap itu. Dia bilang adiknya, jangan kau sentuh saya. Wah, barusannya adikku ini begini. Duduk Umar sambil merenung. Dalam perenungannya, tiba-tiba Umar melihat ada gumpalan-gumpalan. Kalau kita sekarang kertas. Tapi dalam itu tidak ada kertas. Tapi apa? Daun kurma. Dibawanya Sa'id. Dia bilang, apa itu? Ya kok, dekat-dekat. Apa itu? Bela-bela kok. Ini apa? Kitab suci. Kasih lihat kak.
Dan tidak boleh. Ini untuk orang suci. Kasih dia mah dulu. Akhirnya diserahkan. Dan Umar membacanya. Apa yang dibaca itu? Surat Taha. Ulang Ki, nanti baca itu surat Taha, Pak. Baca Ki. Itu Umar terkenal tegas tapi lembut hatinya. Kita berharap polisi dan tentara seperti itu. Amin. Tegas tapi bicara kebenaran. Iya Ki. Sama preman, jangan kok. Sama Ustaz. Kan Ustaz. Masya Allah. Umar baca surat Taha, lulu hatinya meneteskan air mata. Lalu Umar berkata, ini kayak membuat kita bermusuhan. Apa jeleknya ini? Nahnu makasih ya. Akhirnya apa? Dia bilang sama adiknya, mana Muhammad? Aina Muhammad? Tidak mau kau kasih tahu kau. Mana? Tidak, nanti pasindung kau lagi di sana. Dia bilang, jangan kau bersangka. Akhirnya diberitahukan, Muhammad ada di Darul Arqam. Umar lalu menuju Darul Arqam, tapi tetap ada pedang di punggungnya. Dilihat. Begitu dia ketuk pintu. Wih, maju. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia Umar, mati, datang bawa pedang. Nah bilang Hamzah, tenang. Sama-sama preman yang Jawa, sama-sama orang Jawa. Preman Isam. Tenang. Tenang saja sampean. Ada Rasulullah di dalam. Tenang. Kalau dia dapat hidayah, insya Allah niatnya baik, bisa masuk Islam. Tapi kalau niatnya jahat, gampang, borongi. Tahu apa yang di dalam? Borongi. Begitu masuk Umar, Hamzah langsung masuk, langsung maju ke depan, dia ambil kera lehernya Umar, dia banting ke dinding. Kenapa Umar datang bawa pedang? Dia bilang Umar, kalau bahasa anak muda, peace, peace, damai, damai, damai. Saya datang bukan mau paricu bos. Mana Muhammad? Akhirnya kedengaran suara dari balik tirai, Nabi berkata, suruh masuk. Masuk Umar. Lalu berkata Umar, ya Muhammad, saksikan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi engkau Muhammad adalah Rasul Allah. Hari ini saya mengikuti ajaranmu. Seluruh sahabat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar lalu berkata, selama ini saya menghalangi dakwah kalian. Maka mulai hari ini saya yang akan melindungi dakwah kalian. Kalau ada yang coba ganggu dakwamu, nakke palapi arona. Wah ini makanya Ustadz itu harus juga dekati tuh yang banyak-banyak. Yang banyak tatuknya, yang pakai anting-anting. Ah itu dekati. Supaya apa? Kalau ada yang ganggu Ustadz, dia yang maju. Jadi perlu itu Pak. Akhirnya ya setelah Umar masuk Islam, kemudian dia datangi rumahnya Abu Lahab. Bayangkan gini Umar Pak. Dia datangi rumahnya Abu Lahab. Dia ketok pintunya Abu Lahab. Ya kesempatan minum dulu Pak. Kita kira gampang ceramah Pak. Susah itu. Nah lalu Umar dia datangi rumahnya Abu Lahab. Ketuk. Abu Lahab. Keluar Abu Lahab. Umar, kenapa kok? Siang-siang datang. Saya masuk Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kususai kok. Umar Pak. Iya Umar Pak. Terang-terangan. Dakwah bil haq. Enggak sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Dia datangi rumahnya Abu Lahab. Dia datangi rumahnya Abu Jahal. Dia datangi Abu Sufyan. Dan menyatakan diri masuk Islam. Akhirnya pada zaman itu. Dakwah mulai digencarkan secara terang-terangan. Makanya perlu kita didukung oleh kekuasaan Pak. Perlu kita didukung oleh orang hebat. Supaya dia bisa melindungi dakwah. Ini maknanya orang Islam tidak boleh buta politik. Orang Islam harus berpolitik. Kenapa? Kalau kita tidak berpolitik, maka orang lain berpolitik. Dan kita akan dibodoh-bodohi. Kata Umar bin Khattab, tidak mungkin kau bisa laksanakan syariat tanpa kekuasaan.
Nggak usah demo-demo Pak, bikin pusing polisi. Nggak usah demo-demo, bikin pusing aparat. Bagaimana caranya? Jadilah anggota DPR. Perbaiki kita punya negara. Tapi nggak bilang lagi orang, bagaimana mau jadi anggota DPR Ustaz? Dia gak duit. Beli baju kaos, beli jilbab. Juga masyarakat kita masyarakat yang munafik. Kasih baju kaos, siap. 5 suara, aman. Begitu datang 500.000, siap. Nasalai baju kaosnya. Jangan Pak, jangan Pak. 500.000 2 kali makan habis. Tapi dosanya Pak dibawa sampai mati. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya nanti di akhirat. Keraknya dekiknya neraka. Jadi kalau ada yang kasih ki baju kaos, ada yang kasih ki jilbab, ada yang kasih ki uang, ambil. Tapi jangan pilih. Terima kasih Pak, Bapak sedekah saya. Saya doakan ki mudah-mudahan menang ki. Soal di TPS belum saya bisa jamin. Begitu saja. Ambil Pak, karena Bapak sombong kalau dikasih tidak mau. Tapi kalau Bapak mau tegas dan bukan calon, tak kasih tahu saja. Mohon maaf Pak, sebenarnya calonku ini. Tapi kalau kita kasih Kak, saya terima. Tapi kalau itu harapan tak kita kasih Kak, supaya kita tidak kecewa, bawa maki pulang. Itu orang Islam Pak, Umar bin Khattab, itulah makna hijrah. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah sudah, Umar semakin berdakwah secara terang-terangan. Tapi siksaan pun semakin menjadi-jadi. Akhirnya apa? Sahabat hijrah ke Abbasiyah. Sampai itu kemudian Nabi perintahkan hijrahlah ke Madinah. Sahabat hijrah sembunyi-sembunyi. Tapi Umar secara terang-terangan. Dia sholat 2 rakaat dulu di depan Baitullah. Lalu dia pidato. Ayuhan nas, wahai manusia, penduduk Mekah, saya Umar mau hijrah hari ini. Siapa yang mau pisah kepalanya dengan badannya, halangi nggak? Wah ini betul-betul ini Pak. Oh diharapkan orang Islam seperti ini Pak. Masya Allah. Siapa yang mau janda istrinya, coba kau halangi saya. Umar hijrah secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Lalu putus asa ini orang Makkah, kafir Quraisy. Musyawarah lagi. Saudara-saudara sekalian, Muhammad makin menjadi-jadi. Ada punya saran dari belakang usul. Saya Pak Ketua, apa? Sogok uang, Muhammad kasih uang supaya dia berhenti dakwah. Apa dia bilang? Tidak mempan, bukan pejabat Indonesia. Kasih uang habis perkara. Bukan disenjai, bukan. Sana negara anak kampung orang. Kalau begitu, kasih perempuan. Kirim perempuan paling cantik, seksi. Kirim. Nah bilang, bukan orang Indonesia. Ketemu perempuan loyo. Kebanyakan pejabat kita kasihan. Istrinya sudah ada, cantik. Masih gak suka orang lain. Begitu ditanya, kenapa? Nah bilang, lobe istriku di rumah, Ustaz. Saya bilang, nah kita tonji kasih lobe ki. Makanya Ibu, jangan lobe Ibu. Kebanyakan ibu nanti cantik kalau mau pergi pengantin. Batu nana dampul muka nana kira tembok. Kasih kuning, biru, jenggot merah, biru, abu-abu. Begitu mau tidur sama suaminya, la ilaha illallah. Daster 3 hari tidak ada cuci, tidak pakai. Bagaimana suami tadi nama Chandri. Pergi kantor, pelayanannya eksekutif. Naik pesawat, kelas bisnis. Sampai di rumah, pelayanan ekonomi. Pak Ketua ketawa. Apa saudara-saudara sekalian. Nah, akhirnya ada yang mengusulkan dari belakang. Kalau begitu, bunuh saja. Jangan panjang cerita. Bunuh Bawan nih. Kata ketua sidang. Tapi Muhammad kan ada keluarganya. Kita bunuh, tak Bani Hasyim akan keberatan. Ribut kita. Dia bilang begini, Boroni. Semua kepala suku yang ada di Mekah ini terlibat. Akhirnya apa? Kalau Bani Hasyim keberatan, dia akan menghadapi semua suku yang ada di sini. Bagaimana? Setuju? Setuju.
Kapan? Jangan lama-lama. Besok saja. Malam kita gesoi. Ini keputusan rapat. Muhammad besok malam dibunuh. Catatan. Tidak boleh bocor. Siapa yang kasih bocor ini rahasia. Subversif. Gangguan stabilitas negara. Dihukum pancung. Setuju? Setuju. Keluar. Ada peserta rapat tidur sama istrinya. Nah bilang, ibu. Apa kata tadi? Apa rapat? Jangan ngomong-ngomong. Rahasia. Kau di saja aku kasih tahu ini. Jangan ngomong-ngomong ah. Apa? Muhammad besok mau dibunuh. Kodong. Jangan ngomong-ngomong. Jangan kasih tahu orang. Kau di saja ini? Iya pak. Ini ibu besok dia pergi pasar. Jangan ngomong-ngomong. Kau di saja aku kasih tahu. Rahasia. Ternyata jangan ngomong-ngomong, rahasia kau di saja. Akhirnya satu Mekah tahu. Gara-gara bocor dari ibu. Makanya ternyata dari dulu itu ibu susah dikasih rahasia. Bocor. Jadi pejabat-pejabat publik pak, rahasia jabatan jangan kasih tahu istri. Bocor. Apalagi kalau mau pengangkatan kepala dinas, jangan kasih masuk. Biasa masuk istri. Itu istrinya baik sama saya, selalu kena bawakan pisang. Jangan mau lagi ini mau. Dia dah sarjana, taruh nih dia dah sarjana. Yang penting si Poji kak. Ini jadi masalah juga yang begini. Apa saudara-saudara sekalian? Akhirnya diputuskan besok Muhammad mau dibunuh. Kepung. Dikirimlah orang-orang yang jago berkelahi. Kepung rumahnya Muhammad. Ternyata Muhammad pun tahu rahasia ini. Dari intelnya Rasulullah. Siapa? Jibril. Muhammad, ada penyerangan besok. Siap-siap, ganti korek, siap di kopi. Nabi siap. Panggil Ali bin Abi Thalib. Ali, tolong ganti saya di tempat tidurku malam ini. Ali siap. Masya Allah. Tidur Ali. Dikepung rumahnya Nabi. Nabi membaca satu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu surah ayat yang dibaca Nabi? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna aydihim sadda wa min halfihim fa'aghsaynahum fahum la yubsirun. Di muka mereka kami pasang dinding, di belakang mereka kami pasang dinding sehingga tidak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Inilah yang ayat orang selalu baca kalau ada polisi lalu lintas rahasia di jalan raya. Ada mahasiswa aku yang bilang, balik-balik kita Ustaz. Kenapa aku bilang balik-balik? Bisa ada itu Ustaz balik-balik. Dia bilang, ku baca ini ayat ditangkap ja. Kenapa aja polisi? Kenapa bisa? Nggak pakai helm kau Ustaz. Bukan ayat yang salah, kau yang dongo. Masa minajak kalau polisi nggak pakai kau helm, memangnya polisi buta. Itu ayat untuk Rasulullah. Bukan niat jahat. Nabi keluar tidak ada yang melihat. Masya Allah. Begitu Abu Lahab tersadar masuk serang rumahnya Nabi. Ternyata Nabi Muhammad sudah tidak ada di dalam. Gelisah Abu Lahab. Lalu Abu Lahab dan Abu Jahal bikin sayembara. Pengumuman. Sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati? Saya kasih hadiah 100 ekor onta betina hamil. Tidak ada suaminya. Onta betina hamil tidak ada suaminya. Namanya onta. Tidak ada suaminya binatang wajar pak. Tapi sekarang banyak tuh cewek masa ingat sama onta. Hamil tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Botik kok cilaka. Seratus ekor onta yang bisa menangkap. Orang Mekah terpancing dengan sayembara ini. Maka orang-orang Mekah mengejar Nabi. Salah satu yang mengejar Nabi namanya Suraqah bin Malik. Ini Suraqah ahli mencari tanda jejak. Dari penciumannya Pak, dia bisa tahu siapa yang lewat tadi. Jagonya itu Pak. Dasar tadi yang lewat. Bacot tadi lewat. Dari apa? Dari bau keringatnya Pak, orang dia tahu. Wah, satu nak keras ini.
Itu Waraka, Pak. Dia tahu cari tanda jejak. Dia kejar Nabi. Dan walhasil dia dapat Nabi. Dia dapat, Pak. Dapat Nabi. Tapi begitu mendekati Nabi, itu kudanya langsung standing. Tahu standing? Jumping, Pak. Kayak kuda Ferrari, angkat kakinya di depan. Jatuh Waraka. Naik lagi. Jatuh lagi. Sampai 3 kali. Jatuh. Waraka sadar. Bukan orang biasa ini. Tadinya cule-cule. Kasih si lalona ini. Engkau pakai-pakai. Bukan orang sembarang ini. Orang dilindungi. Lalu dia berteriak. Ya Abu Bakar. Abu Bakar bersama Nabi. Saya mendapat informasi, saya sampaikan kepada kamu. Abu Lahab menyampaikan pengumuman. Siapa yang menangkap itu saudara sahabatmu, hadiahnya 100 juta. Sembunyi kok. Saya tolong kamu. Ini perbekalanku, ambil. Lalu Abu Bakar berkata, kalau kau betul mau menolong saya, maka tolong rahasiakan perjalananku. Waraka berkata, gampang. Begitu Waraka mau pergi, lalu Abu Bakar berteriak, Waraka, ada pengumuman. Rasulullah menyampaikan kepadamu, suatu saat nanti kamu memakai mahkotanya Raja Persia. Itu yang di atas kepala raja. Nabi katakan, suatu saat kau pakai itu. Dan terbukti setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam menaklukkan Persia, dan takluk rasanya, kemudian diambil mahkotanya. Dan betul, Waraka memakai mahkotanya itu. Coba, prediksinya Nabi. Luar biasa. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian. Setelah merasa aman, Nabi bersembunyi di Gua Hira, dua sur, 3 hari 3 malam. Setelah merasa aman, barulah Nabi melanjutkan perjalanannya. Dari Mekkah ke Madinah, jalan kaki, kurang lebih 13 hari. Seluruh sahabat yang ada di Madinah gelisah. Ditangkap Nabi. Kenapa? Saat itu tidak ada HP yang bisa SMS. Bapak dari Sinjai ke Makassar belum tiba-tiba, padahal janji jam 2 belum sampai, bisa SMS. Tabe meletus ban mobil. Tabe ngantuk. Tabe singgah kat dulu makan. Orang menunggu tidak gelisah. Tapi saat itu tidak ada alat telekomunikasi. Seluruh sahabat gelisah yang ada di Mekah. Lama, tiba-tiba dari kejauhan ada debu naik bekas tapakan kaki onta. Lalu sahabat berkata, datang nih Muhammad. Alhamdulillah sudah datang kekasih kita. Maka disambutlah Nabi dengan lagu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Inilah dalil yang dipakai para ulama yang membenarkan dan membolehkan menyanyi. Dengan catatan lagunya lagu-lagu dakwah. Kalau lagu-lagu yang membangkitkan syahwat, larang. Zaman saya kecil, lagu bagus Pak. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Itu dakwah Pak Umar Rama jago. Apalagi lagunya Bila Kamu. Masya Allah. Bagus lagu-lagu dulu Pak, dakwah. Pernah satu ketika saya duduk-duduk menyanyi, saya kasih nonton lagu-lagu dulu mamaku, Titik Sandora. Maka dendokku, ya Roriolo, makelom mato tawe tapi masumane isidin. Lagunya apa? Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Goyang juga Pak, tapi kepalanya sama jempolnya goyang. Sekarang Pak ada trio macan, kuek. Lagunya apa? Datang suaminya apa? Apa lagunya? La 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 la, panggil aku si Jablang. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah, sambung anaknya, pulang-pulangku berbadan 2. Masuk lah nggak kayak Pak. Kalau lagu begini nggak boleh.
Ya. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, maka kaum Madinah, masyarakat Madinah dan Ansor ini orang yang hijrah bersama Nabi, dan muhajirin, Ansor ini orang Madinah. Saya ulang, orang-orang Madinah, kaum Ansor dan muhajir, orang-orang Islam dari Mekah ke Madinah, berkata kepada Nabi, orang-orang Ansor, "Ya Rasulullah, bermalam kau di rumahku. Ya Muhammad, tinggallah di rumahku. Rumahku besar." Sahabat yang lain, "Ya Muhammad, bukan cuma besar, ambil sekalian rumah saya." Masya Allah. Senang kedatangan ulama dan para nabi. Mudah-mudahan orang Sinjai begitu. Ya Ustaz Dasat, kabung korma. Ustaz Dasat, pergi makan ikan. Alhamdulillah. Dan sampai 2 jam orang ceramah biar air susah keluar. Tapi apa jawaban Nabi? Saya serahkan kepada ontaku. Di mana ontaku singgah, disitulah saya. Dan singgahlah Rasulullah, jalan-jalan singgah Rasulullah satu tempat, dan disitulah Rasulullah membuat rumah, dan selanjutnya dibuatlah masjid yang namanya Masjid Quba. Yang menurut hadis, orang yang dari rumah atau dari hotel, Bapak Ibu yang pergi umrah atau haji, pergi ziarah ke Quba, duduk dulu di rumahnya atau di hotelnya, lalu ke Masjid Quba, lalu dia sholat 2 rakaat, maka nilainya 1 kali umroh. Dengan catatan wudhu dari hotel. Tapi kalau di sana pakai wudhu, tidak seperti umrah. Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, panjang lagi cerita, tapi waktu yang terbatas. Ini hikmahnya hijrah. Maka disebut tahun baru Hijriah. Orang Islam, karena tahun Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dan tahun Islam, penanggalan Islam bukan diawali pada saat Rasulullah hidup, tapi yang mendeklarasikannya, yang memulainya adalah Umar bin Khattab. Bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada gunanya ini cerita kalau tidak ada hikmah yang kita ambil. Satu hikmahnya, hijrah dalam arti konsep sejarah, dalam arti perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah hanya sekali saja terjadi. Sekali saja. Tapi hijrah dalam arti konsep kehidupan, cara kita hidup, maka setiap saat kita bisa hijrah. Apa itu hijrah? Pindah dari apa yang dilarang Allah menuju apa yang diridai Allah. Dari apa yang tidak boleh menuju apa yang dia boleh. Itulah hijrah. Bapak-bapak yang ada di tempat ini, kalau mau hijrah bersama Nabi, mau hijrah bersama Nabi 1439 tahun yang lalu, tidak bisa nih. Tapi kalau hijrah bersama Nabi dengan cara apa? Kita tinggalkan yang salah. Anggota DPR mau hijrah, kalau selama ini tidak membela rakyat, maka saatnya Bapak tahun baru Hijriah, saatnya membela rakyat. Jangan ketawa, serius ini. Dan kalau anggota DPR berada dengan rakyat, biar Bapak tidak money politik, Bapak bisa dipilih lagi. Tapi kalau tahun pertama lupa rakyat, tahun kedua masih juga lupa, tahun ketiga tambah lupa, tahun keempat mulai ingat, tahun kelima ingat lagi, maka bawa sarung tak nak ambil orang, tidak nak pilih lagi. Hijrah Pak, calon bupati. Kalau mau hijrah, maka sebelum mencalonkan diri, ada janji-janji yang tidak dipenuhi. Maka kalau Bapak berhijrah, penuhilah janji itu. Aparat hukum selama ini tidak memihak kepada keadilan dan kebenaran. Kalau Bapak mau berhijrah, maka tegakkan keadilan dan kebenaran. Bukan hanya dicintai oleh rakyat, tapi juga Allah akan mencintai Bapak. Satu dunia mau menjatuhkan Bapak, Bapak akan tetap diangkat oleh Allah. Sebaliknya kalau Allah murka, satu dunia mau mengangkat Bapak, Allah akan jatuh karena kehendak Allah. Masyarakat awam, kita dermawan, kontraktor. Kalau mau hijrah tahun ini, mari kontraklah itu. Kerjakan kontrak kita dengan sebaik-baiknya kontrak. Jangan disuruh pakai semen 10, 5 kita pakai. Jadilah kontraktor yang betul-betul membangun untuk rakyat.
Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat, Pak? Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Cerita warung kopi gini, Pak. Baku SMS lah penghuni sorga sama penghuni neraka. Saya bilang penghuni sorga, woi sekali maga-maga tuh kidom kasih kutu, wih dek gaga nyaman. Nggak ada enaknya di sini, disiksa aja terus. Nah bilang kau yang di sorga dulu enak di sini bos, 1 laki-laki 7 bidadari. Nah bilang yang penghuni dari neraka, boleh kita jalan-jalan di situ? Nah bilang boleh di sini mau kok. Bagaimana caranya? Nah bilang bikin kok jembatan dari situ, saya juga bikin jembatan dari sini. Kita ketemu di tengah, oke, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Masa pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah jalan 50%. Hari kedua sudah hampir selesai. Hari ketiga tuntas. Selesai tepat waktu. Dia lihat ini kenapa ini jembatan dari surga belum dimulai. Dan goyang-goyang proyeknya. Teriaklah ini dari neraka. Woi kenapa belum mulai-mulai proyekmu? Dia bilang bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Di sini pengurus masjid di sini. Pekat ini sama kalkulator. Ini juga proyek kasih. Cerita-cerita warung kopi gini. Tentu bukan yang ada di sini. Tapi pun kalau ada, ayo hijrah. Ya hijrah. Hijrah sebenarnya adalah takwa. Hijrah adalah sebenarnya adalah taubat. Bapak punya dosa, bapak punya maksiat, selama ini khianat, selama ini berdosa, selama ini dia pezina, selama ini pemakan barang haram, Allah berfirman, "Wala tayasu min rahmatillah." Jangan kau putus asa akan rahmatku. Besar dosamu, tapi ampunanku jauh lebih besar. Berapa tong itu dosamu? Kecil itu dosamu. Ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Wala tayasu min rahmatillah. Bapak punya dosa. Dijelaskan, kau datang dengan cara berjalan, aku menjemputmu dengan berlari. Yang jadi masalah bukan dosa. Yang jadi masalah mau tidak kita bertobat kepada Allah. Tobat kita. Selama ajal menjemput, maka selama itu dosa-dosa pasti diampuni Allah. Kita orang Sinjai, berapa dosa kita? Kita manusia biasa. Jangankan kita manusia akhir zaman, Nabi dan Rasul kalau kita dengar khutbah tadi punya dosa. Nabi Adam pernah berdosa makan buah khuldi. Nabi Ibrahim pernah berdosa ketika dia berbohong di hadapan Raja Namrud. Yunus alaihissalam pernah berdosa ketika sangka buruk kepada Allah. Nuh alaihissalam pernah berdosa ketika gagal mendidik anaknya. Itu Nabi, apalagi kita. Jadi kalau begitu bukan dosa masalah kita. Masalah kita adalah mau tidak kita bertobat kepada Allah. Dan itu enaknya Tuhan tak pak, beda manusia. Kalau bapak minta taubat, minta ampun sama manusia, kadang ada syaratnya. Ustaz, maafkan saya. Waktu Pilwali dulu saya pinta. Kita suruh kak bikin baleho 10, 5 dikubikin. Langsung, itu bisa dikalah gara-gara kau. Oke, saya maafkan kamu, saya maafkan kau. Tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Itu manusia. Tapi Allah, bapak datang penuh dosa dan langit. Langit dan bumi penuh dosa. Lalu datang bapak minta ampun. Apa janji Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Masya Allah. Oleh karena itu, raih ampunan Allah. Taubatnya. Bagaimana cara taubatnya? 1. Taubatan nasuha, syaratnya. 1. Menyesal. 2. Mengakui. 3. Tidak mengulang. 4. Ganti dengan kebaikan. 5. Berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Ini agak susah pak. Menyesal gampang. Mengakui gampang. Tidak mengulang gampang. Tapi yang susah kasih kembali itu barang. Jadi kalau ada aparat-aparat pejabat publik pernah ngambil barang negara, kasih kembali besok pak. Selama bapak tidak kasih kembali, tobatnya tidak diterima. Dan begitu bapak meninggal, di padang mahsyar disuruh pikul itu semua barang yang pernah kita ambil.
Dewa minta tangga atap, pantas sila meja di kantor. Iko paling malay lah cilaka. Hancur lagi tak. Anda tobatlah. Dengan cara apa? Kasih kembali. Bagaimana cara tobat? Satu, tobat bil lisan. Istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh. Pada pulang lagi tinggal salat isya tak bisa tidak berjamaah. Tinggal maki di masjid sambil istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Istighfar dengan cara lisan. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya hamba telah mendosai, telah menzalimi diri saya sendiri. Yang kedua, tobat dengan cara apa? Memperbanyak salat sunnah tobat. Salat sunnah tobat. Bagaimana caranya salat sunnah tobat? Sama salat sunnah yang lain. Beda niat. Kalau tahajud niatnya tahajud. Duha niatnya duha. Nah, berbeda pendapat ulama. Ada yang mau pakai usalli silahkan. Tidak mau pakai usalli tidak usah. Sekarang ini ada juga ustadz hanya pendapatnya saja yang benar. Tidak mau terima perbedaan pendapat. Itu ustadz sombong itu yang begitu. Mentang-mentang dia baca hadis yang tidak pakai usalli. Padahal ada juga hadisnya yang pakai usalli. Mau pakai usalli silahkan. Tidak mau pakai usalli silahkan. Saya ditanya sama siswaku. Ustadz yang pakai usalli sah. Yang tidak pakai usalli sah. Dari mana yang tidak sah? Yang tidak sholat. Nah, kalau mau kita pakai usalli, usalli sunnatal taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal itu, sudah bilang maki saja. Tuhan, sampai sunnah taubat kali ini, Allahu Akbar. Selesai. Boleh juga tidak usah pakai usalli kalau mau langsung saja Allahu Akbar. Caranya sama sholat sunnah yang lain. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Tobat maki. Caranya curhat maki. Mapaletu nih. Sampaikan apa penyesalan itu dalam sujud terakhir. Boleh diucapkan, boleh juga tidak diucapkan. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak usah ucapkan, dalam hati saja. Ya Allah, ampuni saya. Saya hilap di kantor kemarin ya Allah. Saya tidak sengaja ya Allah. Saya betul-betul lepas kontrol ya Allah. Nah, pegang tangan sekretarisku. Akhirnya saya pegang juga ya Allah. Aku pegang-pegang maki. Nah, yang paling penting ya Allah, yang paling penting ya Allah, berikanlah saya kesanggupan untuk tidak mengulangi. Itu yang paling penting. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu tambah dengan doa, maksud saya doanya, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan engkau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya tahun baru Hijriah adalah tahun momentum, saat, masa, kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau bapak betul-betul memperbaiki diri, maka janji Allah dalam Al-Quran. Innallaha, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, walladzina hajaru, wajahadu fi sabilillahi. Ulaika yarjuna rahmatallahi, wallahu ghafurur rahim. Orang yang berhijrah, memindahkan dari apa yang dilarang menuju apa yang dibenarkan dicintai Allah. Dari salah menjadi benar, mencintai Allah dengan sepenuh hati, lalu dia tidak mengulangnya lagi. Itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada di antara kita semuanya memperoleh hidayah dari Allah di tahun ini, sehingga tahun yang akan datang menjadi yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sinjai yang mengundang saya pada BRI Kabupaten Sinjai, cabang Sinjai. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi amal. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.
Sebelum saya akhiri, saya mau kasih berita gembira. Ini tidak ada hubungannya sama ceramah. Berita gembira gini. Apa gerangan? Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, saya punya program umroh umat. Apa itu umroh? Memberi kemudahan, bukan kemurahan. Karena murah itu Pak biasa tipu-tipu. Kemudahan. Maksudnya apa Ustaz? Kasih saya panjar 5 juta, Ustaz mendaftar ke 5 juta. Sudah itu kasih berkas lengkap, saya kasih umroh. Pulang pagi baru bayar, cicil 1 juta 1 bulan. Pulang pagi, pergi maki dulu umroh. Kalau orang lain kesurki cicil dulu 3 tahun, lunas baru berangkat. Saya tidak, kasih umroh dulu. Pulang pagi baru bayar. Yang penting bayar. Berapa lama cicilnya Ustaz? Tergantung. Misalnya bintang 5, 27 juta. Sudah bayar 5 juta, berarti tinggal 22 bulan. Tiap bulan 1 juta. Bagaimana kalau lagi 6 bulan, tiba-tiba meninggal? Dalam cicilan baru 2 bulan, cicil meninggal. Insya Allah saya halalkan lunas. Jangan juga berdoa mudah-mudahan sudah umroh mati. Ya, kalau yang paling penting Bapak sekalian, saya punya travel resmi. Ada izin hajinya, ada izin umrohnya. Namanya PT Gelora Indah Perdana, Jalan Kakatua nomor 30. Kalau tertarik dan berminat, silakan hubungi nomor di bawah ini. Catat nomornya, catat nomornya. Yang catat saya doakan segera berangkat, yang tidak catat berangkat tapi masih lama. Ini juga kalau mau bertanya soal agama. Kalau ada kita tidak jelas tadi, boleh ditanya lewat SMS itu. Boleh juga kalau mau undang ke ceramah. Tapi mikir-mikir jauh Pak pergi Sinjai. Nomor 081 21 22 22 298. Saya ulangi 081 21 22 22 98. 5 kali duanya. Di 081 21 222 atau ke kantor kantor cabang BRI. Ada dekku di situ. Kita cari, siapa tahu nggak dapat diskon. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup pengajian kita dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan Fatihah tersebut kepada arwah bapak saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil Abdul Latif bin Siapo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Amin. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya maisrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.